Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, saya akan membahas lagi satu platform, satu aplikasi yang banyak orang ya bilangnya itu aplikasi penghasil cuan atau APK penghasil cuan gitu ya. Namanya ChargePoint. Waduh, namanya ChargePoint. Oke. Jadi aplikasi ini beneran penghasil cuan atau cuma tipu-tipu gitu, dan tugas misinya apaan sih gitu? Ini investasi atau apa? Simak penjelasannya sampai selesai. Oke, di sini di grup Telegram ya, ChargePoint jangka panjang, rilisnya 24 November. Wah, beneran jangka panjang nggak? Ada marketing plan-nya sekilas VIP 1, VIP 2 dan seterusnya ya. Oke, nah ini tampilan berandanya. Tapi seperti biasa, menggunakan nomor asal-asalan bisa daftar gitu ya. Waduh, bau-baunya ini mainan bebek dulu gitu kan. ChargePoint. Apakah perusahaan ChargePoint itu ada? Ada, teman-teman. Benar. Di luar negeri sana ada. Jadi perusahaan ChargePoint itu yang logo orange abu lah, itu yang paling atasnya ya, ChargePoint minus plus gitu ya, di awalan sama belakangnya, belakang tulisannya ada plus gitu ChargePointnya. Nah, ChargePoint ini perusahaan di bidang daya listrik. Untuk apa? Untuk pengisian daya mobil listrik gitu kan. Di Amerika sana udah familiar dengan mobil listrik gitu ya. Nah, apakah ChargePoint ini beneran yang dari luar negeri? Belum tentu, teman-teman ya. Dari template tampilan aplikasinya aja ini udah bau-bau mainan back dong nih gitu. Oke, benar sekali teman-teman ya. Ternyata tugas dan misinya adalah investasi di bidang pengisian daya untuk mobil listrik gitu ya. Nah, kelihatan kan ini ChargePoint yang benar ada di luar negeri. Tapi di sini kita lihat semua VIP ya, siklus 35 hari. Nah, ini menjanjikan penghasilan harian ya dengan yang nggak logis gitu. Jadi ini investasi bodong, skema Ponzi teman-teman. Hati-hati ya, jangan sampai kalian tergiur untuk mencoba investasi bodong, skema Ponzi. ChargePoint ini hanya mencatut perusahaan ChargePoint yang dari luar negeri. Nah, di sini ada keterangan mengapa berinvestasi di ChargePoint. Waduh, ChargePoint abal-abal. ChargePoint abal-abal ya, kayak Myers lah ya, yang sekarang bebek culas residivis Ponzi-nya lagi nyerang video saya yang membahas Myers gitu ya. Itu modus sewa kargo gitu ya, sewa kargo itu mencatut perusahaan Myers juga yang dari luar negeri. Terus BBH ya, mencatut perusahaan BBH yang tugasnya download aplikasi. Nah, itu juga hati-hati tuh. Terus Simonida Media ya, kalau modus sewa atau sewa ya investasi di bidang sewa powerbank ya, kayak ini juga ChargePoint sewa atau berinvestasi di bidang pengisian daya mobil listrik. Itu abal-abal teman-teman ya, cuma mencatut nama perusahaan. Nah, di sini pengenalan komisi dibagikan oleh pengguna. Nah, ini jelas skema Ponzi marketing plan-nya. Undangan langsung level 1 30%. Wih, gede ya. Pantesan banyak residivis Ponzi yang lagi promosi nih aplikasi ChargePoint ini. 30% lo bayangin. Hasil undang teman level 1-nya. Level 2 5%, level 3 3%. Apa sih yang dimaksud undangan langsung, tidak langsung di Ponzi? Undangan langsung itu misal kalian nih diajak teman kalian deposit ya, diajak main di ChargePoint ini, berinvestasi gitu, investasi bodong. Di ChargePoint ini kalian deposit katakanlah 1 juta. Nah, teman kalian dapat 30%. Dari mana? Dari uang deposit kalian gitu. Terus undangan tidak langsung itu gimana? Nah, gitu ya.
Tadi kan teman kalian ngajak kalian, ketika kalian deposit 1 juta, anggaplah 1 juta kalian deposit, teman kalian dapat 30%. Nah, kalian tuh ngajak lagi kakak kalian. Nah, si teman kalian yang pertama tadi ngajak kalian itu dapat 5% dari kakak kalian ketika kakak kalian deposit. Katakanlah 1 juta juga depositnya. Orang yang ngajak pertama kali kalian dapat juga dari undangan level 2, yaitu kakak kalian 5%. Kakak kalian ngajak lagi adik kalian. Orang yang pertama kali ngajak kalian dapat lagi 1% dari uang depositnya. Wih, total berapa? 36%. Orang pertama yang ngajak kalian itu untung. Gitu, itulah skema Ponzi, teman-teman, bahayanya. Jadi ketika kalian berinvestasi bodong di skema Ponzi, uang deposit kalian itu sudah berceceran, ya, dipakai membayar member yang udah lebih dulu, yang ada di atasnya, atau bisa dikatakan leader, ya. Kalau kalian diajak, nah kalian jadi downline. Kalian ngajak orang, nah kalian jadi leader, gitu. Oke, nah sebetulnya ChargePoint ini bukan platform yang aneh buat saya. Buat saya ya, bukan aplikasi yang baru buat saya. Coba lihat di sini, teman-teman. 1 tahun lalu itu juga ada ChargePoint. Ya, kayaknya bandarnya sama. Nggak kreatif nih bandar Ponzi, woi. Bandar Ponzi ganti ke jadi Backdoor Point ke atau apa ke gitu ya. Masa dulu setahun yang lalu scam namanya ChargePoint juga, sekarang muncul lagi ChargePoint juga, modus misinya sama juga, pengisian alat pengisian daya listrik mobil. Aduh, nah ini agak saya clickbait tuh thumbnail videonya, aplikasi penghasil uang 1 bulan auto sultan. Nah, padahal ya lihat aja lah ya, itu agak clickbait saya bikin videonya biar backdoor pada nonton tuh. Nah, ini tampilan ketika saya membahas ChargePoint yang 1 tahun yang lalu. Sama aja ya, pengisian daya pengisian daya mobil listrik ya. Adapun yang berbeda itu ya, masa iya harus plek ketiplek gitu ya, sama semuanya tampilannya, ya dibedain dikit lah, tapi sama-sama 1 tahun lalu juga mencatut perusahaan ChargePoint yang dari luar negeri gitu. Udah ya, udah jelas ini ChargePoint ini investasi bodong, money game, skema Ponzi yang modusnya sewa atau berinvestasi bodong di pengisian daya listrik mobil atau mobil listrik lah gitu. Jadi jangan sampai teman-teman terjerumus. Kenapa saya bahas? Karena banyak yang request ke DM Instagram saya dan saya lihat-lihat, oh sudah menyasar orang awam. Wah, makanya saya bahas gitu. Seperti biasa, kalau aplikasi investasi bodong, money game, skema Ponzi-nya sudah menyasar masyarakat awam, baru saya bahas. Kenapa? Karena teman-teman di balik korban investasi bodong, money game, skema Ponzi seperti ChargePoint, Simonida Media, BBH, Myers, dan Ponzi-Ponzi lainnya, itu ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara serta menjadi penikmatnya. Siapa? Yaitu para pemain Ponzi, leader Ponzi ya, atau biasa disebut residivis Ponzi. Kenapa? Karena mereka bermain aplikasi Ponzi yang satu, ketika sudah scam, atau dalam bahasa Indonesianya scam itu penipuan, mereka mengajak lagi orang awam, orang lain untuk bermain lagi di aplikasi scammer, ya, aplikasi para penipu investasi bodong, skema Ponzi. Jadi hati-hati. Biasanya sih yang ngejerumusin kalian untuk join di investasi bodong, skema Ponzi itu orang terdekat kalian. Jadi hati-hati, gitu ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang ChargePoint, sama aja kayak yang 1 tahun yang lalu modusnya ya. Jangan sampai teman-teman orang awam terjerumus. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.